Minuman ini bisa diketahui berkah bila satu, ziyadatul khair. Apa yang kita minum ini memberikan energi pada kita untuk bisa berbuat baik. Dengan minum ini, dengan makan ini, terdorong kita untuk giat menunaikan solat, meningkat bacaan Al-Quran, bekerja mencari rizki yang baik. Itu tanda bahwa apa yang kita konsumsi itu berkah. Ini. Dari mana tahu kalau pakaian ini berkah? Yang kita kenakan ini berkah? Dari mana tahu kalau handphone ini berkah? Ukuran standar untuk menilai sesuatu berkah itu para ulama mendefinisikan, coba dilihat sifat kebaikan yang nampak pada benda itu. Ini, khair. Nanti ada 6 nama kebaikan dalam Al-Quran. 1, ada yang disebut dengan tayyib. Saya tulis jenak ya. Tayyib. Ini ada di Quran, surah kedua ayat 168. Saya tulis cepat dulu. Yang kedua ada khair di Quran, surah contohnya surah 3 ayat 110. Kemudian ada ma'ruf seperti di Quran surah 3 ayat 104. Kemudian ada ihsan seperti di Quran surah ke-46 ayat 15. Kemudian ada salih seperti di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 189. Kemudian pula ada albir. Nah, ini yang sekarang banyak dicari oleh jemaah haji kita. Semoga semua mabrur insya-Allah. Ya, seperti di Quran surah ke-3 kita ambil di ayat ke-92. Baik. Tayyib, kebaikan yang terkait dengan fisik. Fisiknya yang sehat, tak ada sakit. Ya. Tuan bagaimana kabar? Alhamdulillah, saya sehat. Nah, orang Arab tu menyebutnya tayyib. Alhamdulillah ana tayyib. Kerana itu orang yang makan makanan membuat dia sehat, itu disebutnya dengan tayyib namanya. Quran surah kedua ayat 168, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Hai semua manusia tanpa kecuali, perhatikan cara memahami menerjemahnya. Jika kalian ingin sehat, ingin baik secara fisik, maka sila makan, sila konsumsi dengan cara satu, dapatkan dengan cara yang halal. Jauhi yang haram. Ternyata yang dimakan yang haram itu bisa membuat fisik pun tak sehat. Ya. Banyak riset menunjukkan makanan-makanan yang disebut tidak baik menurut Al-Quran, ternyata juga tidak baik dikonsumsi kepada fisik. Khamar diharamkan. Maaf, daging babi misalnya diharamkan. Dan terbukti secara medis kekinian, ya, dalam ilmu kesehatan, orang-orang yang mengkonsumsi yang diharamkan oleh Al-Quran ternyata berdampak pada fisiknya. Baik, kemudian halalan thayyiba. Dari yang didapatkan halal ini, walaupun RM1 saja, carilah makanan, minuman yang membuat tubuh kita sehat. Jadi bukan semua yang diinginkan mesti dimakan. Ya, durian apa durian bahasa Malaysianya? Durian saja. Saya mau durian nemu sangking lah. Ya, tapi secara kesehatan tak baik buat fisik. Maka kata Al-Quran, tak elok untuk dimakan. Ya, cari apel saja. Cari jeruk saja. Maka tips dari Al-Quran, kalau kita selalu mengonsumsi yang menyehatkan terhadap tubuh, apa yang dibutuhkan untuk tubuh, maka membuat tubuh kita itu sehat, tayyib. Tapi tak semua orang yang badannya sehat itu memiliki sifat yang sehat, fikiran yang baik. Fisiknya sehat, baik, sifatnya pun baik. Dia jujur, dia sabar, dia rendah hati. Nah, itu disebut dalam Al-Quran dengan nama khair namanya. Khair. Jadi, kalau anda tanya sama orang Arab, kaifa haluk? Dia menjawab, alhamdulillah ana tayyib. Itu bermakna fisiknya sehat. Tapi kalau dia cakap, alhamdulillah ana khair, bi khair. Itu berarti bukan hanya sehat, tapi dia pun sedang dalam suasana yang baik. Fikirannya baik. Bila sifat menjadi sikap, jujur itu sifat. Tapi kalau ada orang minta riswah, menyogok dia,
lalu ditolak, dipraktekkan demi kejujuran, itu sifat berubah menjadi sikap. Maka disebutlah dia dengan nama ma'ruf. Ini, yang ketiga. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Khair, sifat, ma'ruf, sikap. Tuan direktur di perusahaan, ada orang datang bawa projek, tawarkan, tuan tolonglah terima ini projek saya berikan nanti tips lah. Ya, 100 ribu ringgit. Lalu tuan jawab, mohon maaf, jari telunjuk saya ni jari tahiyat. Saya pakai selalu dalam solat, tak akan pernah berbuat maksiat. Nah, itu ma'ruf namanya. Lalu dia kembali, balik lagi, tuan ternyata fee-nya naiklah 1 juta ringgit. Lalu tuan jawab, sebentar, sekejap ya, saya istiharah dulu. Tak ada istiharah dalam maksiat ya.